Oke, part 2. Ini kita bahas sampai part 3. Part 2, apa saja yang saya rindukan dan susah banget saya dapatkan di sini, dan saya tuh rindukan banget waktu kita tinggal di Malaysia. Yang keempat, karena di video yang tadi saya sudah ceritakan 3, yang keempat, saya tuh rindu sekali dengan keamanan yang ada di Malaysia, pemirsa. Walaupun tidak 100% aman dan ada juga jenayah kayak samun, rompak, apa semua ada, tapi syukur sekali di area kampung kami itu tuh aman sekali, pemirsa. Misalnya tuh gini, kadang-kadang tuh saya sama suami saya itu sembang-sembang di luar kan, sembang-sembang di luar, udah gitu tuh kadang-kadang handphone lupa tau, handphone terletak atas bakul motor gitu, letak atas bakul motor, and then tidur yuk, tidur. Kita tidur dan handphone lupa diambil di bakul. Esok pagi di mana letak handphone itu, disitulah dia, gitu, nggak akan hilang. Pernah saya itu pergi, ya kan, saya itu pergi sama suami saya, semua kita pergi gitu semuanya, and then karena udah masuk kereta semua, udah gitu si Mages katanya tiba-tiba, Pak, sebentar pak, tinggal dia punya barang, and then dia ke rumah, dia ambil barang itu, lupa dia tutup pintu. Terus kita pulang, ya udah pintunya tetap gitu aja gitu. Istilahnya privacy kita juga, walaupun tetangga kita, kawan rapat kita, privacy kita mereka tidak akan terjah suka-suka. Istilahnya tuh begini, mereka mau ke rumah kita ya kan, mereka ini kenal rapat dengan kita gitu. Tapi mereka mau datang ke rumah kita kan, dan bila kita tak ada di rumah, mereka nggak akan masuk gitu. Kalau di sini, kadang-kadang kalian nampak tak, kami pernah keluar gitu kan, keluar, and then gate lupa ditutup, pintu udah ditutup semua, gate lupa ditutup. Anak-anak main-main di halaman rumah sampai pecah lampu, dilempar-lempar, pecah lampu, gitu. Terus depan mata kita juga, anjing kita tuh duduk di depan rumah kita, dilempar, gitu. Istilahnya itu kan masih kawasan kita ya kan, jadi terus maraknya pencuri-pencuri tuh di sini, pemirsa, banyak sekali pencuri. Dan itu tuh membuat saya takut. Pencuri, pemirsa. Walaupun kemarin di kampung kami juga di sana tuh pernah ada terjadi pencurian, yaitu dicuri tabung gas 15 kilo di rumah kosong. Jadi ada warga negara luar gitu yang kemudian dia itu bercuti balik ke negara asalnya 2 minggu. Jadi pulang-pulang dia tong gasnya 2 udah dicuri gitu, pemirsa. Cuman hanya itu case-nya gitu. Ketika udah komplain ke security, dan pihak security itu udah syak seseorang dan dia udah pindah, ya udah nggak pernah lagi terjadi pencurian di sana. Apa aja yang kamu tanam, kalau orang tuh mau nanya, dia orang akan tanya kamu dulu, baru mereka berani mengambil apa aja ada di sekitar rumahmu. Jadi keamanan yang di sana itu tuh, pemirsa, terjamin sekali. Motor diletak luar juga nggak apa-apa, walaupun nggak ada gate, nggak ada gerbangnya. Dan pernah kita makan di kedai makan, udah gitu kita udah sampai di rumah, lepas tuh cari-cari handphone tinggal di kedai atas meja. Lepas tuh suami saya pergi pakai motor cari itu handphone, kan tadi ada sini handphone istri saya tinggal. Owner kedai bilang, iya saya simpan. Kan aman sentosa kan. Kalau di sini kadang-kadang dalam tas kita handphone pun cekoh orang, ambil orang gitu. Jadi itu tuh rindu banget saya, apalagi di sini tuh rumah kami tuh kerap sekali maling itu mencoba untuk masuk gitu. Beberapa kali ada juga gitu. Udah gitu kayak misalkan apa-apa kita tinggal di luar, and then privacy kita macam rumah kita juga kita tutup, and then lupa gate, anak-anak masuk main pecah sana pecah sini gitu tuh, kayaknya keamanannya agak kurang, betul tak, pemirsa? Dan itu tuh nggak kesal sih, cuman tuh agak sedih saja gitu, pemirsa, karena keamanan di sini tuh nggak banget deh. Banyak sekali pencuri di sini, pemirsa. Dan pemirsa, yang kelima tuh saya rindu sekali urusan yang dibuat di Malaysia. Kayak kita buat paspor, kayak kita mau daftar kawin, buat surat beranak anak kita gitu, semuanya tuh cepat banget gitu. Kok di Indonesia ini kok lama kali ya kan. Tapi kalau kita keluar duit pakai agen cepat pula. Dan kalau di Malaysia itu jarang banget ada agen-agen ngurus-ngurus seperti ini, pemirsa, jarang sekali. Kalau kamu ngurus sendiri juga nggak akan dipersulit gitu, nggak akan dipersulit. Kalau semua dokumen kamu lengkap, ya udah akan diproses terus. Kalau di sini, misalnya tuh udah dibuat pampang besar situ kan, mengurus KTP, surat keterangan dari desa, diketahui camat, udah gitu ya kan, kartu keluarga, surat beranak, udah ada dibuatnya situ syaratnya kan. Udah gitu kita siapkan semua syaratnya itu. Sampai kita di Capil kita mau buat, inilah salah, itulah salah, blanko lah habis, kepala dinas lah nggak ada, inilah itulah gitu. Tapi bila kita ambil calo, siap pula, sore nanti udah pula ada di tangan kita KTP kita.
gitu. Jadi urusan dokumen-dokumen lah, mengurus kayak kemarin kita sama suami jual motor, dan kita kemarin kan mau cepat-cepat pulang gitu. Jadi jual motor, jadi kita ngurus surat pindah tangan gitu ya kan. Ya udah kita pergi ke bahagian apa kemarin itu. Kalau kita ngurus apa kemarin kayaknya tuh di Ipoh kemarin itu. Pokoknya kalau kita ngurus lesen lah, ya kan ngurus jual motor pindah tangan gitu. Pokoknya kemarin kita ke sana, ada juga saya buat videonya. Itu tuh cepat sekali tahu nggak sih? Nggak sampai 5 menit antrian suami saya sampai dia sana. Oke, ini mau beli motor saya, ini oke. Terus sana pun ya kan, kalau di sana pun dia pukul 4 dia pergi ke office itu, dia urus settle. Pokoknya kalau udah pukul 4 juga, kalau kamu tuh mau diproses, mereka akan proses. Kalau di sini udah pukul 4, udah pukul 4 ini, besok aja lah ya, udah tanggung kali ini. Gitu. Cepat banget proses apa-apa kalau kita ngurus di sana. Itu tuh, aduh, berharap sekali lah saya di Indonesia ini bisa seperti itu, pemirsa. Kalau katakan di Indonesia ini banyak. Ya di sana juga banyak, apalagi waktu kami urus kemarin untuk urus surat motor itu kan ramai orang. Tapi kalau di Chatpil memang di sini tuh padat sekali, padat merayap. Kalau di sana tuh kadang-kadang GPN paling banyak pun saya nampak ada 5-6 orang saja. Orang di sini satu orang boleh 4-5 kali buat KTP, nggak denda. Sana hilang sekali buat, kedua kali denda, ketiga kali denda, ketiga kali pun hilang, nggak bisa lagi dapat KTP. Gitu bikin kan, jaga orang baik-baik KTP-nya. Makanya kita rasa KTP kita ini nggak berharga karena senang aja dibuat, ya kan. Jadi gitu. Dan yang terakhir, udah pastilah pelayanan kesehatannya pemirsa, rumah sakitnya pemirsa. Saya tuh rindu sekali pemirsa, dan mustahil sekali bisa saya dapatkan di sini pemirsa. Makanya saya bilang seburuk-buruk pelayanan kerajaan di Malaysia, sebagus-bagus pelayanan swasta yang ada di Indonesia. Bayangkan bagaimana pula pelayan untuk hospital pemerintahnya di sana itu pemirsa. Misinya semua profesional, walaupun tak 100%. Kadang tuh kita datang pukul 8.30, ada juga setengah misi tuh masih sarapan. Tapi istilahnya tuh nggak akan pernah ini tak ada, itu tak ada, ini tak ada. Gitu pemirsa. Walaupun dia setara puskesmas, dokternya senantiasa ada. Kalau di sini puskesmas kami pernah saya syuting kan pada kalian, inilah dia klinik kesehatan di kampung saya. Berapa besar itu? Datanglah kalian ke situ. Jarang kalian jumpa dokter. Di sini jumpa dokter kayak mau jumpa angel. Susah mau jumpa. Hanya orang-orang yang betul tidak berdosa boleh berjumpa. Karena dia angel tak bersayap gitu. Makanya saya rindu sekali lah pemirsa. Ini cuman ya cerita saya kepada kalian lah, apa sih yang saya rindukan tuh di Malaysia. Dan itu tuh semua yang saya ucapkan ini susah saya dapatkan di sini ya, di kampung saya ini. Bukan mewakili seluruh Indonesia, jangan salah. Kalian sendiri ada tak merasa yang saya ucapkan ini betul? Soal mengurus dokumen tuh memang di sini tuh ribet sekali pemirsa, ribet sekali. Terus kalau pelayanan rumah sakit, kalau kita nggak perang urat saraf dulu sama urat leher, nggak akan diurusi kita. Kalau keamanan tak payah cekap, lapor ke polisi, hilang motor, lapor ke polisi, boleh kita jadi hilang mobil. Kenapa? Untuk membiayai laporan kita biar cepat ditindaklanjuti, ya jual dulu mobil untuk bayar pak polisinya. Jadi ya dapat motor, hilang mobil. Begitulah istilahnya pemirsa. So, cerita Kak Sri untuk hari ini sampai sini saja. Next kita bahas apa lagi? Makanan apa sih Kak Sri yang Kak Sri paling rindukan di Malaysia? Cerita Kak Sri berikutnya.